is a very difficult to benchmarking, ya, untuk Indonesia. With the challenge yang kita punya di Indonesia, itu is very difficult. Dan kita juga nggak mau membenchmark, gitu, ya. Pemikiran-pemikiran yang out of the box, business as not as usual, yang diperlukan oleh Indonesia sekarang. Jadi nggak bisa kita pakai pola berpikir linear, ya. Kita sudah harus berpikir sesuatu yang berbeda. Ya. Saya orang yang selalu berpikir seperti itu. Kalau saya berpikir linear, mungkin saya nggak akan bisa berdiri di atas Bapak Ibu sekalian. Ngapain saya datang jauh-jauh, ya, ke Silicon Valley, bicara segini macam, segala macam, mau ngapain? Ya, better I stay in Jakarta, ya, enjoy my life. Ngapain saya datang ke diaspora, bra-bro, begini-begini, ya, datang ke sini lagi begini-begini. Apa benefitnya buat saya? Ya. Makanya saya bilang, CT Corp for the better of Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih baik, itu tugas saya. Itu is my responsibility, karena saya sudah diberi anugerah oleh Tuhan melalui Indonesia. Saya bisa seperti ini, dari rumah di gang kecil tadi dengan rumah petak, ya, yang ada WC-nya, gitu, ya. Saya sekarang bisa begini. I have to responsibility to sharing my knowledge, to sharing my experience. Ya. Jadi kalau Ibu nanya soal benchmarking, saya terus terang saya tidak pernah membenchmarking, karena dulu saya membenchmarking. Well, I want to become like Disney, I want to become like this, I want to become like this. Tapi lama-lama, wah, kalau saya ikutin gaya mereka, ya, nanti mereka di sini, saya di sini, ya. Saya mau ikutin gaya mereka, saya di sini, mereka udah di sini. Kapan saya nyusul mereka? Karenanya saya mesti melakukan sesuatu yang different dari yang mereka lakukan, supaya saya bisa, butuh 10 tahun lagi saya bisa lewatin mereka, Bu. Ya, jadi itu the way mindset saya, ya, cara berpikirnya. Tentu saya pelajari semua. All the big companies itu saya pelajari. Almost the big CEOs in the world itu kalau datang ke Indonesia pasti ketemu saya. Ya, siapapun, the big CEO of the world, dan kita share. Ya, mereka nanya saya tentang Indonesia, saya nanya mereka tentang the way how they manage the company. Jadi nggak ada ahli Indonesia lebih ahli dari saya untuk masalah ekonomi, ya, walaupun saya dokter gigi. Saya satu-satunya dokter gigi di dunia yang jadi chairman National Economic Council. Oke, nah tadi soal politik stability. Jadi saya katakan kok semua butuh proses, tapi relatively, ya, kan. Kemarin saya cerita, ya, saya ingin cerita ulang lagi nih, ya. Kemarin siapa yang dengar cerita saya sama Lee Kuan Yew? Nah, ya, oke. Nah, sekarang saya mau cerita lagi. Ini cerita benar, cerita kenyataan. Kira-kira terjadi berapa tahun yang lalu sebelum Pak Lee Kuan Yew pikun, ya. Sekarang sudah pikun. Saya terakhir ketemu tahun lalu, ya, kalau nggak salah. Pak Lee Kuan Yew di Singapura. It's a very difficult to communication with him. He's my good friend, ya. Jadi selalu kalau ke Indonesia selalu kita makan malam. Asik. Ya, selalu kita makan malam. Gitu, makan malam, makan siang. Dia berapa kali datang ke kantor saya. Dia sering ceramah juga di kantor saya. He's my good friend. Gitu. Satu kali dalam sebuah makan malam, ya, Pak Lee Kuan Yew itu komplain berat ke saya tentang banyaknya problem perusahaan Singapura itu melakukan bisnis di Indonesia. Is komplain lah, ya, banyak betul. Ya, namanya orang tua kalau marah kan, ini saya bisa invest dimanapun di dunia, tapi saya invest di Indonesia karena we are neighbor, we are this, tapi we have the problem of this. Saya diem aja. Kenapa? Kan dia orang tua. Saya nggak ada salah. Saya diem aja sampai dia selesai. Ini cerita sesungguhnya. Saya nggak sampai dia selesai bicara, ya, baru saya ngomong, Pak Lee, saya mau tanya satu, gitu, ya. Kan perusahaan Singapura banyak invest di negara-negara lain di luar Indonesia. Saya tanya,
Pak Lim, ada nggak perusahaan Singapura invest di luar Indonesia lebih untung dari invest di Indonesia? Dia diam mikir, akhirnya dia bilang nggak ada. Saya bilang, Pak Li, kalau memang di Indonesia lebih untung dari negara lain di dunia, ada sedikit masalah di imigrasi, orang datang dipersulit, ngurus visa gini, disusahin, ini kurang ini itu. Saya bilang, cincailah. Ini soal mindset. Kalau you di sini ada masalah-masalah sedikit, you untung lebih gede. Oh iya. What is the problem? It's no problem, kecuali kalau udah masalah, sini masalah, situ masalah, sini masalah, untungnya lebih sedikit, baru that is a problem. Ya, jadi saya ingin menambahkan tadi, politik stability still sometimes noisy. Ya, saya kemarin bilang di Indonesia itu ada 95% of Indonesian population itu very quiet. Ya, itu yang kita bilang itu namanya silent majority. Ya, dia majority, but dia very silent. Dia nggak mau ngomong karena culture Indonesia itu memang quiet, dia nggak mau ngomong. Tapi ada 5% of Indonesian population itu yang berisik luar biasa. Ya. Orang bener aja salah, apalagi yang salah. Ya, itu kita sebut noisy minority. Nah, orang-orang seperti inilah yang memang senang kalau orang lain susah, ya, dan susah kalau orang lain senang. Ya, namanya budaya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Nah, ini problem. Tapi kalau kita rely on the 5%, kita rugi. Kita jadi orang yang rugi. Kita rely on 95% aja. Iya kan? Gitu. 90% ini nggak pernah ngomong, ya. Tapi be careful. Jari mereka sangat tajam. Kalau dia pemilu, dia kalau apa gitu. Ini sangat tajam. Mereka nggak banyak ngomong. Ya. Dan mereka itu wakil Tuhan di dunia. Ya kan, demokrasi itu kan selalu percaya bahwa suara rakyat suara Tuhan. Jadi itu yang saya bilang, udahlah, yang 5% ini masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja. Ya walaupun media di Indonesia dan juga media di luar, ya. You bayangin, Indonesia itu kan 13.000 pulau, very big, ya. Ada satu kejadian di Papua, ya. Papua itu dari Jakarta itu you naik private jet langsung. Sekarang ada penerbangan langsung ke Papua dari Jakarta. Ya, mesti ke Makassar baru ke Papua. You need 6 hours more than from LA to New York. Ya, ada satu kejadian di Papua itu masuk di CNN. Itu kayaknya di Jakarta di Sudirman itu kejadiannya. Dia harus knows Indonesia well. Gitu ya, padahal di Amerika namanya di LA setiap malam berapa yang dandedor gitu. Jadi benchmarknya, tapi that is okay, ya. Yang penting kita tahu apa yang terjadi di negara kita sendiri. Jadi kondisi negara Indonesia, saya harus sampaikan bahwa makin hari makin lebih baik. Ya, makin lebih baik dibanding waktu Anda meninggalkan Indonesia. I'm guaranteed. Makanya saya bilang, please back aja dulu. Lihatlah, kalau masih ada orang tua, lihatlah orang tua seminggu aja, nggak usah. Kalau masih ada kakak, lihatlah seminggu kakaknya. Kalau masih adik, lihatlah seminggu adiknya, gitu. Ya, atau kalau nggak ada siapa-siapa, temen bekas pacar. Ya. Just to take a look. Ya, to see the Bible. Ya, Anda akan melihat nanti situasi yang sebenarnya. Oke, next mungkin satu
sesi lagi, silakan. Baik, satu sesi lagi. Kita buka 3 pertanyaan. Silakan. Selamat malam Pak Khairul, saya Albert. Sekarang kebetulan kerja di Apple di sini. Saya ada pertanyaan soal ekonomi di Indonesia ya. Jadi saya kebetulan pernah bekerja dengan orang-orang di Indonesia, punya perusahaan di Indonesia juga. Lalu saya juga sudah bekerja di sini. Yang saya pertanyakan itu bagaimana supaya Indonesia sama dengan slide Bapak tadi, transisi dari negara yang mengandalkan natural resources ke human capital. Soalnya menurut pengalaman saya sendiri, kalau bekerja dengan orang-orang Indonesia tuh kebanyakan culture-nya mengikuti orang lain dan jarang bisa raise questions. Jadi seperti orang-orang di sini yang fokus dengan inovasi dan lainnya. Orang Indonesia menurut saya, kalau saya bekerja di Indonesia masih mengikuti. Bagaimana caranya tantangan ke depan supaya kita sebagai bangsa bisa maju ke depan? Terima kasih Mas Albert. Ada lagi? Oh, di belakang. Mari kita ke belakang sebentar. Selamat malam Pak Hairul Tanjung, terima kasih buat datang malam ini ke San Francisco Bay Area. Nama saya Obat, kayak obat batuk. Obat batuk? Iya, nama saya Obat. Saya sekolah di UC Berkeley, studying international development. Saya lahir di sini, sering pulang ke Indonesia, tapi belum pernah tinggal di Indonesia. Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat teman-teman mahasiswa yang hadir di malam ini dan maybe around Amerika and luar negeri dari Indonesia. Because walaupun saya belum pernah tinggal di Indonesia, saya pengen pulang ke Indonesia buat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, walaupun it's electricity, the sewer system, anything. I'm willing to go back home and try to work the infrastructure. So with that being said, my question is, teman-teman yang mahasiswa di sini banyak yang sekolah di sini, tapi what is the government trying to do right now in terms of gaining all the young people to go back home? Karena kemarin di diaspora, Pak Dino bilang the young people are the future of Indonesia, but if the young people are not going back home to Indonesia and they're being recruited by other countries, how can Indonesia compete with the other nations? So again, what is the government trying to do to recruit Indonesian students, and what are the incentives for them to come back home? Thank you. Terima kasih Mas Obat. Satu lagi pertanyaan? Ada? Oke. Oh, silakan. Nama saya Rocky, saya dari Malang, Indonesia. Di sini kuliah di San Jose State, sekarang kerja di SAP Labs. Terima kasih Pak Khairul Tanjung buat sharing information malam ini. It's a very great information and I think it's very eye-opener for some of us. Satu question dari saya ingin menanggapi pernyataan Pak Khairul tadi tentang driver ekonomi Indonesia. Itu salah satunya adalah konsumsi. Kalau saya dengar dari teman-teman yang sering pulang ke Indo atau teman-teman yang masih ada di Indo sekarang, salah satu driver itu disebabkan karena mudahnya aplikasi kredit di Indonesia. Nah itu apakah itu benar? Mungkin Pak Khairul bisa mengkoreksi statement itu, dan kalau itu benar, apa mungkin nanti nggak tahu 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan di Indonesia akan terjadi credit situation yang sama seperti di Amerika sekarang, dan itu mungkin akan hurt the economy very much. Thank you. Terima kasih Mas Rocky. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya luar biasa, bagus-bagus. Kita serahkan kepada Bapak Khairul Tanjung untuk menjawab.